Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah bil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada ibu-ibu dari pengurus majelis ta'lim atau perwiritan Al-Khairat, ya. Al-Khairat, alhamdulillah. Ini sepertinya pertama saya berinteraksi dengan ibu-ibu, dan saya pikir saya tidak salah untuk memperkenalkan diri saya dulu sebelum saya menyampaikan materi tausiah yang sudah saya siapkan. Saya nama Abdul Latif Khan. Kalau ibu tanya, nanti saya biasa mengisi tausiah di SCTV setiap sebelum subuh 3:30 pagi. Tapi kalau besok nggak ada kayaknya, karena dia Sabtu Minggu itu untuk Kristen, Senin sampai Jumat. Nanti boleh lihat saya. Kalau gantian, ada gantian sama Ustadz dari Aceh 3:30 pagi. Kedua, saya datang sama istri saya. Beliau ini ibu dari 9 orang anak. Ya. Jadi sudah melahirkan 9 orang anak. 7 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ya, jadi anak saya 9 orang. Pekerjaan saya berdakwah, alhamdulillah. Nanti mungkin ibu bisa banyak diskusi dengan saya, mau langsung mau tidak langsung via handphone, dalam bentuk SMS atau apapun. Baik, pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah satu hadis Nabi SAW. Nabi bilang bahwa pertama yang harus saya ingatkan bahwa kita sudah di akhir zaman. Kalau saya bilang akhir zaman itu artinya kalau cerita kiamat kayaknya udah gak lama lagi. Kenapa saya bilang gak lama lagi? Karena pertama Nabi bilang tanda kiamat ada tanda kecil, ada tanda besar. Kalau kita diskusi tentang tanda kecil, sepertinya sudah semua. Nanti akan saya sampaikan sama ibu beberapa tanda kecil. Tapi tanda kecil yang akan membuat datangnya tanda besar. Salah satunya adalah datangnya Dajjal. Dajjal itu kata Nabi adalah manusia yang perawakannya orangnya pendek, kulitnya putih, matanya satu ketutup dan buta sebelah kiri. Sementara yang sebelah kanan itu bisa melihat tapi menonjol keluar. Itu Dajjal. Ya. Bakal keluar sebentar lagi. Sebentar lagi itu kapan? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi 10 tahun lagi, bisa jadi 20 tahun lagi. Apa saya nakut-nakutin? Kayaknya bukan saya ngomong gitu, karena beberapa ulama di Timur Tengah itu sudah menyatakan ya udah kayak gitu itu kecenderungannya. Nah, saya mau sampaikan kapan dia turun. Nabi mengatakan ada 3 tahun sulit dialami oleh manusia nanti sebelum keluarnya Dajjal. 3 tahun yang sulit. Tahun pertama dari 3 tahun itu, langit tidak akan menurunkan hujannya sepertiga. Jadi kalau jatah hujan tahun ini 100 kali, dikurangi sepertiganya. Dan bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhan sepertiganya. Itu tahun pertama. Tahun kedua, kata Nabi, langit tidak akan menurunkan hujannya 2/3-nya. Dan bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhan 2/3-nya. Yang dimaksud tidak akan menumbuhkan, ibu tanam tomat gagal, ibu tanam beras gagal, ibu tanam jagung gagal,
Ibu, pokoknya yang kita tanam untuk kita makan mayoritasnya gagal. Sepertiga saja yang bisa. Tahun ketiga, kata Nabi, adalah tahun di mana langit tidak akan menurunkan hujan satu tetes pun sepanjang 1 tahun itu. Dan bumi tidak akan mengeluarkan tumbuhan seluruhnya kecuali tumbuhan-tumbuhan yang diridhoi Allah. Entah rumput, entah apa. Tapi kalau yang ditanam mayoritasnya tidak bisa tumbuh. Bagaimana keadaan kita waktu itu? Orang punya duit, dia bisa stok makanan. Bagaimana dengan orang mukmin ya Rasulullah? Orang mukmin nanti makannya ganti. Kita nggak makan nasi lagi. Tahu ibu apa makanan kita nanti? Zikir. Kalau bahasa hadisnya, makanan orang mukmin kata Nabi itu sama seperti makanan para malaikat. Kenapa sama? Malaikat bisa hidup, yang dimakannya tiap hari adalah zikir. Apa zikir? Tasbih, tahlil, tazkir, tahmid, takbir. Itu zikir. Jadi apa yang sehat di akhir zaman bagi orang mukmin? Fisiknya mungkin lemah, tapi ruhnya kuat. Itu yang harus kita garis bawahi. Ada yang umur 90 tahun di sini. 80, rata-rata 70 tahunan adalah ya. Baik. Ada seorang laki-laki 65 tahun tidak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid. 65 tahun. Saya sekarang 42 tahun umur saya. Kalau ditambah, maksudnya kalau harus 65 tahun, kayaknya udah gak sempat lagi saya. Kenapa? Karena saya masih banyak bolongnya juga kalau ke masjid. Ya. Artinya kadang di jalan, kadang macam-macam lah sebab yang membuat tak bisa ke masjid. Tapi kalau tanya jamaah, insya Allah tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah 65 tahun. Tapi yang jauh lebih luar biasa, 65 tahun ini dia melakoni sholat jamaah ke masjid. Cari orang yang sehat, belum tentu ketemu itu. Dia ini bukan orang sehat, kakinya lumpuh. Diantar pakai kursi roda? Enggak, ibu, dia enggak punya kursi roda. Jadi bagaimana cara dia ke masjid? Ngesot dengan tangannya. Luar biasa enggak? Saya simpan fotonya. Memang bukan orang kita. 65 tahun. Ada orang yang bisa. Kenapa dia bisa lakoni itu? Jawabannya, ruhnya sehat. Kalau kita sakit, bagaimana ibu berobat? Ke dokter. Apa yang sakit? Mata, telinga, mulut, hidung, gigi, jantung, ginjal. Pernah nggak ibu mikiri bahwa bagaimana keadaan ruhani ibu? Sehat nggak? Siapa yang tiap malam sholat tahajud? Siapa yang seminggu sekali sholat tahajud? Siapa yang sebulan sekali bisa tahajud? Siapa yang setahun sekali pun nggak dapat tahajud? Tahu kenapa tidak bisa? Jawabannya sakit. Sakit yang tidak diobati. Kenapa ibu sering punya dengki? Itu sakit. Pelit itu penyakit. Apalagi suka nyeritain aib orang, penyakit. Ada yang baru masuk saya udah nyambar langsung, mulutnya langsung, yang hitam kali nih rupanya ustaz itu. Itu tanda orang sakit. Ya mana tahu, kan saya bilang contoh. Daripada saya contohkan orang lain, berdosa pula saya contohkan orang lain. Bagus saya contohkan saya. Ya. Kalau ada yang begitu, itu sakit.
Pergi pesta, pulang pesta, mulutnya cerita, anyep ya sayurnya. Itu orang sakit. Ada banyak orang olahraga sampai 5-10 km dia sanggup tiap hari. Rumahnya dekat masjid, nggak sampai 50 meter, nggak pernah ke masjid. Sakit. Apa yang sakit? Ruhnya. Ada seorang laki-laki sudah tua, tiap hari baca Quran 3 juz. Satu hari 3 juz. 3 juz itu artinya 30 lembar baca Quran. Udah meninggal orangnya sekarang, di bom Israel dia. Namanya Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ini kakinya lumpuh, tangannya lumpuh. Kalau baca Quran pakai tangan, saya pikir enak membalikkan lembaran. Ini membalikkan lembaran pakai mulutnya. 3 juz sehari. Kenapa dia bisa rutin 3 juz sehari? Jawabannya sehat. Kalau ukurannya sehat rohani, kalau begitu banyak umat Islam sekarang sedang sakit. Infak ke masjid 5.000 nggak sanggup, beli batu aki sanggup. Sakit ya? Sakit. Duduk di majelis taklim nggak sanggup, berdiri lama-lama di samping tukang asah batu itu sanggup. Makan debu batu sanggup. Padahal tukang asah batu itu dia nggak peduli mau batu, mau kepala orang biasa nggak masalah. Yang penting berhenti sampai kilat, serahkan. Sama dia begitu. Banyak umat Islam sakit. Kesana kemari pakai celana pendek, padahal haram. Berdosa tidak menutup aurat. Dia lakukan, dia bangga, dia kesana kemari, sakit. Maka yang perlu kita pelajari hari ini, bagaimana cara membuat kita sehat? Zikir. Apa itu zikir? Apa saja kayak yang ibu lakukan ini tadi. Saya tadi teleponan pertama sama ibu, kan lagi sedang baca apa tadi? Tahtim, tahlil atau apa? Ada saya dengar sedang zikir seperti ini. Baca Quran. Itu bahagian dari penyembuhnya. Nah, oke. Kalau ini sudah terjadi nanti, maka Dajjal akan keluar. Ngapain Dajjal ini keluar? Apa rupanya? Nabi mengatakan, tidak ada para nabi kecuali mengingatkan dahsyatnya bahaya Dajjal. Bahkan kita dianjurkan dalam sholat kita, sebelum mengakhiri sholat, fil alamina innaka hamidum majid, baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Apa yang dimaksud dengan fitnah mati? Tak bisa ibu menjawab pertanyaan malaikat maut. Apa yang dimaksud dengan fitnah mati? Azab kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah hidup? Hidup senang tapi jauh dari Allah. Masih lumayan kata orang. Udah susah, jauh dari Allah. Coba bahayanya hidup seperti itu. Oke? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari jahatnya, buruknya ujian Dajjal. Apa nanti tugas Dajjal? Rupanya Dajjal itu ngaku Tuhan sama kita. Kalau cuma ngaku Tuhan saya bisa bantah. Berat, Bu. Di antara pengikut Dajjal paling setia kebanyakan perempuan, kata Nabi. Orang mukmin bisa ngelihat ini Dajjal itu, mohon maaf, ada orang soleh jidatnya hitam. Dajjal juga ada hitamnya di jidat.
Tapi kalau kita bisa baca itu kaf, fa, ro, kafir. Tapi orang kafir enggak. Kok apa kita aja yang lihat? Enggak, mereka juga lihat, cuma enggak kebaca mereka bahwa itulah maksudnya. Sama kayak ibu pernah dengar ada orang motret awan, ada tulisan Allah. Ibu tunjukkan sama orang kafir, ngerti enggak dia itu? Enggak ngerti. Tapi kita tahu, ini awannya berbentuk tulisan Allah loh. Itu jidat hitam dia, kok ada kayak tulisan kafir? Itu Dajjal. Kenapa saya bilang kita nggak bisa berargumentasi sama dia? Jawabannya sederhana. Kalau orang ketemu sama Dajjal, mau ustaz sekalipun, mana Dajjal? Biar saya lawan dia. Mana? Kau Dajjal ya? Kau ngaku Tuhan ya? Jangan kau ngaku Tuhan. Dajjalnya cuma senyum-senyum aja, bilang begini nanti. Gini aja lah Pak Ustaz. Kau pegang Quran, kau baca. Kau ceritakan sama aku bagaimana Allah bertindak, biar kutunjukkan samamu bahwa akulah Tuhan itu. Kau bilang saja sifat Allah apa di Quran, biar kutunjukkan samamu. Jadi nggak perlu kita membantah-bantah lagi. Apa yang bisa dibuat Tuhan? Ku buat. Aku nggak ganggu kau ya. Sekarang apa menurutmu Tuhan itu? Biar kutunjukkan samamu akulah Tuhanmu. Berat loh ngadapinya, kata Nabi. Jadi itu zaman di mana orang rombongan kafir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafirnya kafir, nggak ada masalah. Ini kita yang mukmin kafir. Makanya Dajjal akan datang di semua kota di muka bumi kecuali 2 kota, Makkah dan Madinah. Dia nggak bisa masuk ke sini. Ngapain dia datang? Merusak keyakinan kita kepada Allah. Nah, sebelum Dajjal datang, saya mau cerita dulu apa yang merupakan tanda-tanda besar yang bisa menggeser kita untuk kemudian masuk ke dalam pengikut dia. Tapi sebelum lebih jauh, ini mohon maaf saya tak bisa lama Ibu. Asar mungkin saya tak bisa ikut sholat di sini karena saya harus mengejar jadwal pengajian. Ada orang mau berangkat umroh, saya diminta untuk mengisi manasiknya. Itu dijanjikan 4:30 di daerah Sebulutu sana. Nah, jadi mohon maaf nanti ya, Bu. Kalau Ibu masih penasaran dengar saya ceramah, catat nanti nomor HP saya, Ibu undang lagi saya kemarin. Ya, baik, kita pertama, pudarnya ilmu syariat. Makin sikit jumpain Ustadz Robbani. Ngerti Robbani? Ustadz yang bisa membawa kita untuk tunduk sama Allah. Ustadz yang kalau ceramah memunculkan rasa takut kita sama Allah, memunculkan cinta kita sama Allah, merangsang kita untuk beribadah di jalan Allah. Makin langka. Makin langka. Apa cirinya? Jauhnya masyarakat dari pemahaman Islam yang benar. Kehidupan sebahagian besar umat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah bilang tutup aurat, lihat. Allah bilang azan ke masjid atau azan sholat, lihat. Saya khawatir di antara ibu-ibu ada yang bersuamikan suami yang malas sholat. Ada yang punya anak yang malas sholat. Bukan cuma malas, nyabu, ngepil, ganja, heroin. Itulah suasana kita sekarang. Jauh dari hukum Allah. Kenapa itu terjadi? Hilang ulama. Ya. Min asratis sa'ah ay yaqilla al-'ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa taksuru an-nisa wa yaqilla ar-rijal hatta yakunu li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Itu kata Nabi. Di antara tanda-tanda kiamat sedikitnya ilmu syariat. Madrasah kita saja pun makin tak ada. Anak yang sekolah agama, berapa persen mereka belajar agama? Kalau ibu pergi zikir untuk sehat,
Ada ustaz yang kesana kemari mimpin zikir tapi jual botol air. Satu botol sekian. Artinya Pak, zikir untuk kesehatan, itu yang saya bilang tadi, kesehatan fisik malah. Padahal untuk kesehatan rohani dan fisik akan mengikut setelah itu. Apalagi ciri hilangnya ilmu syariat, meninggalnya para ulama. Kalau tukang ceramah banyak. Saya tidak tahu data, ini kan Deli Serdang ya Bu, kalau domisili. Di Medan itu lebih 3.000 masjid. Kalau lebih 3.000 masjid, artinya minimal setiap Jumat Medan butuh stok lebih dari 3.000 ustadz untuk khutbah. Artinya ustadz makin banyak. Ayo nengok ke atas Ibu, nengok ke atas sama saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampu. Di tengah ada 1, 2, 3, 4. Kalau satu saja dihidupkan, terang nggak masjid kita kalau malam? Kurang. Kenapa kita butuh sekian? Karena daya masing-masing lampunya sedikit. Tapi kalau dibuat 1.000 watt saja, itulah yang dimaksud hilangnya ulama. Sekarang banyak ulama daya wattnya 5 watt, 10 watt. Ada yang lemah kali, mungkin cuma entah berapa watt saja, karena dia cuma jadi lampu hias saja. Yang kita butuhkan lampu yang bisa memancarkan sinarnya, membuat kita berjalan di jalan terang. Itu sudah tidak ada banyak, sudah mulai tidak ada di antara kita. Apalagi kata Nabi, merajalelanya kebodohan. Orang cari makan sekarang tidak peduli halal haram, yang penting jadi duit. Saya melihat banyak bisnis-bisnis begitu sekarang. Bahkan bukan cuma bisnis cari makan jualan, bisnis dalam ibadah. Bisnis umroh, bisnis haji. Ayo silakan tabung sekarang 5 juta, nanti berangkatnya tahun depan. Kalau ada ibu nanti ditawarin begitu, saya sering bilang, tanya sama dia, oke, aku kasih sekarang 5 juta, kapan berangkat? Bulan depan. Kapan bulan depan itu? Bulan 2 tahun depan. Oke, setahun duitku diam sama kau, apain duitku? Loh, kalau dia gunakan duit kita, akadnya aku bukan suruh duitku kau gunakan. Aku nyimpan atau ngasih duit sebagai DP supaya itu DP berangkat umroh, bukan DP supaya aku bisa atau kau bisa gunakan untuk modalmu. Kalau modalmu bagus, kita sepakat dari awal saja. Kau mau gunakan apa? Berapa untung samaku? Oh, untuk ibu lebih murah biaya haji. Oke, kalau memang itulah saya sepakat. Tapi yang terjadi nggak dibilang. Nah, itu contoh, makin bodoh orang dari agama. Apalagi wa yazhara zina banyak terjadi di mana-mana. Banyaknya perempuan, sampai satu laki-laki harus menanggung 50 perempuan, kata Nabi. Ini hadisnya. Ya, itu pertama. Kedua, ramainya syirik, bid'ah dan aliran sesat. Wala taqumu sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin. Kiamat tidak akan terjadi sampai umatku ini gabung sama orang musyrik. Mahabharata, Arjuna, itu cerita siapa? Hindu. Ada yang pokoknya makan pun boleh berhenti asal jangan tak nonton Bima. Anak-anak kita juga dikirimin cerita Bima. Apa kata Nabi? Sampai kalian bergabung sama orang musyrik. Artinya apa? Kita nggak punya wibawa lagi. Kalau merayakan Imlek, saya pikir Imlek tidak ada masalah. Cuma kenapa harus ikut-ikutan? Ini tahun kambing sekarang, Bu. Apa urusan kita tahun kambing? Mau tahun kambing, mau tahun cicak.
Mau tahun singa, kenapa rupanya? Terus dihubung-hubungkan bahwa menurut Feng Shui lagi, itu kitab suci rupanya. Apa yang membuat kita akhirnya terikut? Kita lemah dari agama. Ya. Wa hatta ta'budu qabailun min ummatil awsan. Dan kita pun mulai ikut menyembah berhala seperti mereka. Itu gejala-gejala batu-batu itu. Kalau cuma untuk hiasan nggak ada masalah. Tukang batu makin kurang ajar dalam tanda petik. Ini tengok Bu, tengok ini batunya. Ada orang sujud di dalam. Lantas kenapa kalau ada orang sujud? Ada tulisan Allah. Kenapa rupanya? Ada masalah apa? Itu masih lumayan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini batu sudah disaratin. Yang nyaratin Tuan Syekh. Saya aja terus terang dapat waktunya cuma jam 12 sampai jam 1 malam agar dia doain batu ini. Jadi hebatnya batu ini bukan terletak di batunya, tapi doanya. Kenapa nggak pergi ke sana? Itu bentuk-bentuk bergesernya kita untuk terjebak pada kemusyrikan. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun. Nanti akan keluarlah 30 pendusta. Salasuna kulluhum yaz'amu annahu nabi. Semua mereka bilang bahwa mereka itu nabi. Indonesia aja udah ada berapa yang ngaku nabi? Mossadegh, Ahmad Mossadegh itu sempat ngaku nabi. Kemudian wa ana khatimun nabiyyin, akulah terakhir nabi. Wala nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan masyarakat menengah ke bawah merajalela kesyirikan dalam bentuk pedukunan. Bangun rumah, taruh dulu pohon pisang sama degan digantung. Terus apa lagi? Kelapa, ya. Terus anak lahir diguntingi, guntingnya ditaruh, bukan gunting pakai apa? Gunting pakai apa itu? Paku, apa semua kalau keluar rumah. Jualan lontong pakai pelaris. Dari mulai jualan lontong sampai mau jadi presiden itu pakai dukun rata-rata. Bukan cuma Indonesia, Amerika itu ada penasehatnya dukun. Ramalan nasib, ngeramal di awal tahun bakal terjadi ini, bakal terjadi ini. Persembahan sesajen dan hewan kurban kepada jin. Bangun jembatan kepala lembu. Itu bentuk-bentuk yang lama. Kalau yang baru mau jadi PNS, kirim sesajen dulu. Kalau enggak akan tembus. Kan itu yang terjadi. Ya, walaupun tidak semua. Berdoa kepada arwah yang telah mati. Di sana sini muncul orang yang mengklaim sebagai nabi. Tragisnya banyak yang percaya. Itu pula anehnya. Kok bisa ya? Ketiga, kemungkaran merajalela. Nabi mengatakan, "Bi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qazfun." Faqala rajul minal muslimin, "Ya Rasulullah, wa ma tazaka idza zaharat al-qainat wal ma'azin wa syuribatil khumur." Nanti kata Nabi akan terjadi di tengah kalian tanah-tanah amblas, tanah-tanah longsor, hujan-hujan batu, pengubahan wajah. Ada anak muda, ini pengubahan wajah ini ibu ngerti maksudnya? Anak kecil berdandan orang besar. Mungkin juga bisa diartikan operasi plastik. Bisa juga diartikan anak yang belum umurnya tapi dia sudah bertingkah dengan orang yang lebih dewasa tapi dalam bab kurang ajarnya. Nauzubillah. Semoga Allah jaga keluarga kita. Kalau itu sudah terjadi, kapan itu terjadi ya Rasul? Apa jawab Nabi? Apabila musik dan bidu wanita telah merajalela. Nggak pesta namanya kalau nggak ada keyboard. Ini keyboardnya pakai bongkar. Bagaimana Allah tidak akan turunkan azab di ruang ibadah kita bermaksiat? Nikah itu kan ibadah.
Maka pesta nikah itu ibadah, tapi kita rusak dengan kekurangan ajaran kita. Tadi saya jalan kemari, ada tukang jual kereta. Saya senyum, ketawa sendiri tadi di mobil. Lihat itu, pede kali dia menggoyang-goyangkan badannya. Sementara yang nonton tidak ada. Itu haram. Kalau begaji haram itu. Kenapa haram? Karena dia melakukan bahagian dari kemaksiatan. Apa yang maksiat? Ibu pikir, jangan anak gadis, ibu saja meliuk-liukkan tubuh di depan laki-laki, buat laki-laki akan memandang rendah ibu. Islam melarang itu. Ya. Dan apabila khamar sudah diminum secara luas, cari kampung yang aman dari narkotika sekarang. Wah, kampung kebesaran. Cari dusun kebesaran. Cari gang, yang di gang itu 100% tidak ada pemakai dan tidak ada penjual. Agak berat nyarinya. Maka kalau sudah begitu, hati-hati dengan bencana yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, pasti akan terjadi di tengah umatku. Nabi bilang, orang-orang yang menganggap halal perzinahan. Tidak ada masalah. Saya ada satu sosial media yang saya ikutin di internet itu. Itu kalau saya bilang, kesimpulan saya, itu kalau sudah menikah semangatnya selingkuh. Kalau anak gadis semangatnya adalah dia mungkin menjajakan diri, atau dia mungkin ingin menikah tapi mencari di tempat yang salah. Karena semangat orang di situ berzina semua, mayoritasnya. Apa tidak ada orang berjilbab? Banyak. Saya sempat diskusi dengan beberapa orang di antara mereka, salah satunya masih mahasiswa semester 5 sekarang. Saya tanya, dan dia mengaku bahwa saya sudah berzina, tapi perzinahannya Pak, kalau perawan masih saya jaga. Saya bilang, bagaimana kau menjaga perawanmu? Yang penting tidak masuk. Kapan kau mulai kegiatanmu ini? Aku kelas 3 SMA. SMA-nya pun dibilangnya di mana? Ya Allah, dahsyat sekali rusak. Akan pasti terjadi di tengah umatku di mana orang menghalalkan sutra, tak peduli lagi bapak-bapak pakai baju berapa persen sutra. Kalau sudah nggak peduli lagi. Orang menghalalkan khamar, orang menghalalkan musik. Ibu, tidak salah kita pakai musik. Yang dimaksud hadis ini adalah musik-musik haram. Masa kita tiap hari ngaji begitu pesta, kita tidak peduli dengan halal haram? Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Dan sungguh akan datang orang yang mendiami villa-villa mewah di gunung. Sama orang gembala ternak, mereka senantiasa menggembalakan ternak di waktu pagi, membawa pulang di sore hari, dan menikmati kemewahan itu. Jika pengemis datang, dia mau ngasih, besok mau datang lagi. Sanggup beli mobil sampai sekian, bantu orang susah, kira hanya rame. Akan banyak orang begitu. Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, umat ini tidak akan punah sampai ada laki-laki mendatangi perempuan lantas menyetubuhinya di jalanan. Tahu ibu menyetubuhi di jalanan? Ya, nanti malam-malam jalan aja di Medan, tinggal di pinggir jalan dia nunggu. Tanya dulu sebentar tarif berapa, udah selesai. Itu bentuk salah satunya. Atau bukan istrinya, ketemunya di jalanan. Kemana? Ke hotel. Kemana? Ke Wisma. Kemana? Ini kendaraannya mungkin. Akan biasa terjadi. Wallah, kata Nabi, demi zat yang aku dalam genggamannya, akan terjadi itu. Sudah akan atau sudah? Sudah. Jadi yang saya sampaikan ini semuanya cerita sudah. Padahal Nabi bilangnya akan. Kalau sudah, artinya sampailah kita di zaman yang Nabi bilang itu. Ya. Maka yang terbaik saat itu adalah orang yang mengatakan alangkah baiknya kita jika melakukan di balik tembok itu. Baik. Keempat, amal soleh merosot tajam. Banyak orang buat baik, motivasinya tidak lillahi ta'ala. Merosot.
Itu buktinya sederhana saja. Berapa jumlah orang sholat subuh? Nah udah, berapa yang sholat subuhnya berjamaah? Berapa yang sholat subuhnya ke masjid? Itulah bukti berapa orang Islam di kampung kita. Ya, mushaf tidak lagi disentuh. Orang kaya enggan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Anak remaja semakin berani meninggalkan puasa. Tengok bulan puasa kita berapa tahun terakhir. Belanja untuk hari raya sambil nyedot. Artinya orang udah gak peduli. Dulu orang jual makanan bulan puasa malu-malu tutup. Sekarang mana peduli orang. Mau kau makan? Enggak apa-apa. Yang penting aku tahu ini bulan puasa. Tidak ada lagi penghargaan. Ini saya perhatikan dalam 3 atau 5 tahun terakhir. Acara TV kalau bulan Ramadan sama saja. Yang ditambahi jumlah pelawak ngisi acara TV supaya jangan ngantuk kita sahur. Ya. Beberapa madrasah, pondok pesantren gulung tikar karena ustadz tidak ada, santri tidak ada, atau dananya tidak ada. Pada saat yang sama sepeda motor, mobil pribadi, antena, parabola, lemari es, barang-barang mewah dijumpai di rumah orang Islam. Sebagian mereka mampu wisata ke luar negeri, namun tidak tergerak hatinya pergi ke tanah suci. Itu yang harus kita garis bawahi. Baik. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh wa yaksuru al-haraj. Wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qatl. Nanti kalian akan jumpain, kata Nabi, zaman semakin berdekatan. Kita biasanya ngaji sebulan sekali atau apa ini? Kalau perwitan akbar. Ingat ibu di mana yang terakhir? Masih terasa baru aja kan? Udah datang lagi. Nah itu kira-kira. Nah kemudian apa lagi? Orang soleh berkurang, amal soleh berkurang. Jadi banyak orang buat baik tapi tidak tujuan karena Allah. Ya, penyakit kikir melanda. Haraj ini tahu ibu apa? Darah. Akan banyak orang berdarah, terbunuh, dibunuh akibat perang. Tadi pagi saya lihat di WhatsApp, ada orang yang kirim gambar seorang laki-laki anak muda pulang main futsal sekitar jam 9 ke jam 10 malam, ditebas sama geng motor tangannya. HP-nya diambil, keretanya diambil, dia terduduk di pinggir jalan, berdarah-darah. Haraj. Kita biasa mendengar orang terbunuh. Dan orang bunuh sekarang bukan cara tapi berdarah. Itu kata Nabi akan terjadi. Kemudian mahalnya sebuah kejujuran dan amanah. Ini yang kelima. Sayati 'alan nas sanawat khudda'at yusaddaqa fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Sungguh akan datang pada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana akan dibenarkan orang-orang pendusta dan didustakan orang-orang benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan dipercayai orang yang pengkhianat, sedangkan orang amanat dianggap khianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidah ya Rasulullah? Ar-rajul astafihu fi amril amma. Nanti akan kalian banyak lihat ruwaybidah. Siapa ruwaybidah ya Rasul? Apa itu? Orang tolol tapi jadi pemimpin kalian. Tapi ditunjuk ngurusin masalah yang dia tidak tahu. Kalau saya bilang di Indonesia itu udah banyak kali ruwaybidah ini udah banyak. Orang yang nggak ngerti urusan umat ngurusin urusan umat. Ya, baik. Apalagi cirinya kita akan jadi mangsa orang kafir. Makanya saya sering ingatkan ibu, sejelek-jelek orang Muslim masih lebih bagus daripada sebaik-baik orang kafir. Saya ulang sekali lagi, nggak perlu ganteng tapi serigala. Ngapain ganteng serigala? Kan lebih bagus jelek manusia. Ya, itulah tololnya kita. Judulnya saja sudah salah, kita tonton juga. Maija pengen naik haji, tak kapan naik hajinya, ceritanya malah siocit terus. Malah hajinya buat kita nggak pengen naik haji, karena yang muncul haji
Haja Ida yang medit, pelit, kurang ajar, sakit hati ngelihat orang senang, susah kali hatinya ngelihat orang. Kan buat kita jadi malas naik haji. Ngapain naik haji kalau kayak Maijah itu kayak ya. Kemudian apa lagi? Angka pembunuhan melonjak tinggi. Jadi orang terbiasa terbunuh. Sekarang kita kalau dengar ada orang mati, berapa yang meninggal? Kalau dulu satu orang kita gegar satu kampung, alah cuma satunya, masih aman deh. Nah, kalau kita bayang harus sekian ratus, sekian puluh, baru kita bingung. Nah, itu ciri akhir zaman. Kemudian kelaparan dan kemiskinan. Tak bisa beli. Sekarang kan repot kita ya. Kita bukti kita sebenarnya tidak kaya. Ibu kalau beli ikan, ada satu ikan sekilo 40.000, satu lagi 20.000, yang mana ibu kejar? Ikannya sama. 20.000, ibu nggak tahu 20.000 mungkin sudah dia kerjakan pakai, karena miskinnya kita tidak peduli lagi. Itu dari sisi makan, belum lagi jaga agama. Ya, akan muncul pertikaian karena memperebutkan harta. Meninggal bapaknya, membunuh anaknya. Hal yang biasa. Makanya kalau ibu mau meninggalkan warisan, tinggalkan akhlak dan ketakwaan untuk mereka. Ya. Dampak dari kerusakan ini, kezaliman yang tindih menindih, syirik dan bid'ah yang merajalela, kemungkaran yang semakin sulit dibendung, itu merupakan rumitnya suasana akhir zaman. Sekarang kita nggak percaya sama banyak orang, karena selalu saja dia menyimpan keburukannya. Padahal kalau kemudian ada orang baik di tengah kita dan kita tahu dan tidak tahu dia adalah menyimpan keburukan, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Cara Allah menjaga kita adalah menutup aib kita dari orang banyak. Kalau Allah sudah tidak sayang sama kita, dia biarkan aib kita terbuka. Ya. Ini mohon maaf saya sampaikan jadi ringkas-ringkas. Nah, ibu-ibu sekalian, kesimpulannya apa yang harus kita buat sekarang? Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ya, nanti kalau ada rezeki kita ketemu lagi entah kapan dengan izin Allah, saya mau kasih tahu sama ibu apa rupanya untungnya kalau kita banyak minta ampun sama Allah. Salah satunya adalah Allah jaga kita dari fitnah yang besar. Check up. Mulai sekarang nanti pulang ke rumah, duduk sebentar, minjem buku tulis anak kita. Tuliskan menurut ibu sendiri apa penyakit hati yang ada sama ibu. Ada nggak dengki? Kayaknya ada Pak Ustadz. Oke, tulis. Ada nggak suka nyeritain orang, suka usil, lancip kali mulutnya? Kayaknya ada. Oke, terus tulis. Pokoknya tuliskan semua. Check up sendiri. Rajin tahajud? Enggak. Rajin baca Quran? Enggak. Rajin sholat sunnah? Enggak. Ngapain aja? Enggak ada. Waktu banyak. Ribet Pak Ustadz, capek, rame. Nah, kalau itu nanti mohon maaf, semoga Allah menjaga kita semua. Nah, nanti tanya istri saya. Dia dalam situasi jaga anak 9 orang, pembantunya nggak ada, cuma nyetrika saja, masak sendiri, nyuci sendiri, jemur sendiri, pembantu gosok. Dia alhamdulillah masih punya rezeki dikasih Allah membaca Quran 1 hari 2 juz. Pagi bangun ngurusin anak berangkat sekolah, kena 5 dari 7 orang, 7, 6 ini susah ngitungnya sudah. Ya, 6 dari maksud saya, anak saya 9, 2 sudah SMA ngurus sendiri. Tapi anak tuh 5 orangnya itu dia ngurus di sekolah. Bajunya disusunkan apa semua. Nah, kemudian alhamdulillah ini orangnya di sini, semoga Allah jaga dia. Dia masih punya kebiasaan sholat duha. Dia masih punya kebiasaan membaca Quran 2 juz per hari dengan izin Allah. Itu bukan hebatnya dia, dengan izin Allah. Bagaimana caranya supaya Allah izin? Jaga kesehatan ruhani tadi. Oke, ibu-ibu yang mulia, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ada rezeki kita ketemu lagi. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlisi jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi